Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia, LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo, Bek 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Yosef Prestulesmana SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Al-Ihya Kadronyok, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Transformasi dalam Jabatan Bek 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 2471250363. Pada hari ini, Kamis, tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan tugas pembelajaran uji kinerja di SMK Al-Ihya Kadronyok, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan materi akhlak, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 10 SMK. Terima kasih atas arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, ya. Nanti kita bahas bersama bareng-bareng dan hasil musyawarah kalian kemarin dari pelajaran yang minggu yang lalu. Kalian sudah bikin kelompok? Ya, terima kasih. Tapi sebelum melanjutkan ke materi, Bapak mohon untuk ketua kelas memimpin untuk berdoa, karena berdoa itu penting untuk kelancaran kita ke depan, yang mudah-mudahan ke depan nanti sesuai harapan yang kita cita-citakan. Maka untuk ketua kelas dipimpin untuk doa. Kawan-kawan, sebelum kita melakukan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi sholli
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bapak mengecek perlengkapan kalian. Apakah sudah siap untuk melanjutkan materi ini? Seperti halnya bawa buku, laptop, alat media, satu kelompok siap untuk pembahasan materi nanti. Agar kalian nanti kalau ada yang tidak paham, referensinya ada di situ. Internet jika sudah ada nyambung. Alhamdulillah sudah nyambung semuanya ya. Proyektor sudah tadi disiapkan untuk tim fokus. Ya, oke. Terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, anak-anak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semua pada baik. Sudah sarapan? Sarapan apa pagi hari ini? Nasi. Agnia sarapan sama apa? Sama nasi. Ya, bagus. Siapa kan? Nasi juga. Iya. Karena posisi di kita kalau belum sarapan nasi, dianggap tidak sarapan ya. Semangat. Terima kasih pada cantik dan pada ganteng. Selanjutnya Bapak akan bertanya atau absensi kelas. Hadir semuanya? Tidak ada. Hadir semuanya? Tidak. Ada yang tidak hadir siapa? Anissa Soleha. Anissa? Soleha. Oke. Catatan ya. Kenapa dia tidak hadir? Lagi sakit, Pak. Sakit. Oh, suratnya tadi ya. Sudah disampaikan ke TU ya? Iya. Anissa. Oke. Terima kasih. Jadi kalian semua hari ini sesuai apa yang kita lakukan dalam tugas diskusi yang minggu kemarin kita sudah laksanakan dan kita lanjutkan. Materinya adalah ada 5 materi. Nanti kita buka dulu ya. Nah, ini waspadai 5 penyakit hati dalam Islam. Karena kalau masih ada 5 poin penyakit dalam hati yang kalian seperti lihat di sana, itu akan menjadikan terjerumusnya kita di kehidupan sehari-hari. Yang materi pertamanya adalah berpoyak-poyak. Terlalu banyak berpoyak-poyak yang tidak tidak manfaat untuk kita lakukan di kehidupan sehari-hari, itu akan menghambur-hamburkan yang tidak jelas. Paham? Maka dari itu hindarilah hal-hal yang apa yang kita bedah nanti di materi ini. Siap? Terima kasih. Oke, berarti kita lanjut ya ke materi kelanjutan ini yang hasil dari diskusi, bukan hasil pembentukan diskusi kemarin, pembentukan kelompok sekarang ya yang sudah disiapkan oleh kalian, yaitu dari kelompok A ini ya. Itu B. Yang ini C. Terima kasih berarti sudah disiapkan. Materi hari ini tolong amati sama kalian dengan seksama ya, cermati materi yang sekarang adalah mewaspadai 5 penyakit dalam Islam. Salah satunya adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Oke, dari 5 materi tersebut silahkan kalian diskusikan dengan teman-teman kalian dari kelompok A, B, dan C. Masing-masing komunikasikan dengan sesama apa yang kurang kalian pahami dan apa yang kalian pahami nanti Bapak akan didiskusi. Ya, silakan diskusikan.
Oke, anak-anak sudah selesai? Oke ya. Sebelum kalian refleksi hasil diskusi kalian, nanti Bapak minta dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan, ya, akan dijadikan tutor, ya, tutor untuk menjelaskan materi yang telah kalian diskusikan. Tapi sebelum ke refleksi, Bapak juga akan memaparkan, ya, supaya penjelasan itu sama, walaupun tidak sama, mirip dengan posisi yang Bapak ucapkan. Paham? Ya. Anak-anak, kita sudah mengetahui apa itu berpoya-poya, sum'ah, takabur, dan hasad. Sekarang mari kita pelajari manfaat jika kita menjauhi kelima sifat tercela tersebut. 1. Menghindari berpoya-poya. Manfaatnya adalah membiasakan hidup hemat dan bersyukur. Poin kedua adalah menjaga harta untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Manfaat yang ketiga, terhindar dari perilaku konsumtif dan pemborosan. Ya. Topik yang kedua adalah menghindari riya. Menghindari riya manfaatnya apa? Manfaatnya ibadah kita menjadi ikhlas karena Allah, mendapat pahala yang sempurna, hati menjadi tenang karena tidak mengharap pujian dari orang lain atau manusia, hanya berfokus kepada Allah. Yang ketiga, menghindari sum'ah. Manfaatnya adalah menjaga keikhlasan dalam berkata dan berbuat baik. Selanjutnya, terhindar dari sifat suka pamer kebaikan. Jadi kita berbuat baik, suka diomong-omong, itu salah satunya. Yang selanjutnya, membentuk pribadi yang rendah hati. Tolong dicatat juga itu ya. Di catatan redaksi nanti kalian. Yang keempat, menghindari takabur. Manfaatnya menumbuhkan sikap rendah hati, membuka pintu persahabatan, dan diterima banyak orang. Ya. Yang selanjutnya, mencegah diri dari merasa paling benar atau paling hebat. Itu yang paling Allah benci. Salah satunya adalah sombong. Makanya hindari kesombongan. Manusia tidak layak sombong. Yang kelima, menghindari hasad. Menghindari hasad, manfaatnya adalah menumbuhkan rasa syukur dan sabar. Selanjutnya, meningkatkan hubungan sosial yang baik di masyarakat, di teman, di lingkungan kalian berada. Yang selanjutnya, mendorong untuk berusaha, bukan membenci keberhasilan orang lain. Itu salah satu manfaat dari poin-poin topik hari ini. Ya, silakan kalian refleksikan. Bapak minta tutor dari kelompok masing-masing. Nanti silakan siapa yang akan dijadikan tutor yang kalian percaya di antara masing-masing teman kalian berkelompok itu sendiri. Oke? Mangga didiskusikan mana yang akan dijadikan tutor. Sudah? Siap? Siapa yang akan jadi tutor? Kelompok mana? Kelompok B, Pak. Ya, siap, silakan dipersilakan. Saya dari kelompok B, izin memaparkan hasil diskusi dan kesepakatan dari teman-teman sekelompok. Berpoya-poya adalah menghamburkan uang atau harta untuk hal yang tidak penting. Contohnya, membeli barang mahal hanya untuk pamer. Yang kedua ada riya. Riya adalah beramal hanya ingin dilihat orang. Contohnya, sholat hanya karena ingin dilihat dulu. Yang ketiga ada sum'ah. Sum'ah adalah pamer amal kebaikan lewat ucapan. Contohnya, aku sering sedekah loh.
Yang keempat ada takabur. Takabur artinya sombong, merasa lebih dari orang lain. Contohnya, menghina teman karena nilainya lebih rendah. Yang kelima ada hasad. Hasad artinya iri dan tidak suka melihat orang lain sukses. Contohnya, tidak suka teman dapat hadiah dari guru. Mungkin itu saja pemaparan materi dari hasil diskusi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Terima kasih, bagus. Untuk selanjutnya, siapa yang apakah ada yang kurang dipahami dari penjelasan kelompok B? Ada? Mohon izin Pak, Siap? ada salah satu kelompok kami belum paham dari materi yang dipaparkan oleh kelompok B, yaitu tentang aku masih bingung apa bedanya ria sama sum'ah, bukannya sama-sama pamer. Enggak? Dijawab? Izin menjawab. Pertanyaan bagus. Bedanya dia itu pamer lewat perbuatan. Misalnya sholat supaya dilihat. Kalau sum'ah itu pamer lewat ucapan. Misalnya cerita ke orang lain tentang kebaikan yang pernah kita lakukan. Mungkin cukup. Mantap. Bagus. Terima kasih. Ya, berarti kalian sudah paham tentang topik yang kita hari ini bahas. Untuk selanjutnya ada yang masih belum paham. Selain daripada itu, silakan dari kelompok A berdiri. Sebelumnya mohon izin Bapak Mangga. dan kepada kelompok B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang kurang kami pahami tentang hasad. Kenapa sih hasad itu dilarang banget? Bukannya wajar kalau iri? Baik, izin menjawab. Wajar kalau kita ingin punya sesuatu seperti orang lain. Tapi jadi hasad itu kalau kita ingin nikmat itu hilang dari dia, itu yang membuat hati kita rusak dan bisa menimbulkan permusuhan. Mungkin itu saja. Bagaimana? Kira-kira? Cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Itu akan menjadi catatan kami untuk bahan diskusi. Oke, terima kasih anak-anak. Terima kasih sekali lagi, berarti pembahasan pada pagi hari ini ya. Oke anak-anak, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak minta mereview hasil dari pembelajaran hari ini. Untuk ini Bapak tugaskan ke kelompok C. Ya, siapa kira-kira yang akan? Kamu, silakan ya. Berdiri, dibacakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ucapkan terima kasih telah belajar tentang 5 perilaku tercela yang harus kita hindari, yaitu 1. Berpoya-poya, 2. Ria, 3. Sum'ah, 4. Takabur, 5. Hasad. Dari materi yang disampaikan guru dan hasil diskusi kelompok, saya belajar bahwa berpoya-poya hanya membawa kerugian dan menjauhkan kita dari sikap hemat dan bersyukur. Ria dan sum'ah membuat ibadah kita tidak ikhlas karena hanya ingin dilihat dan didengarkan oleh orang lain. Takabur menyebabkan kita merendahkan orang lain, padahal itu semua kelebihan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad membuat hati kita tidak tenang dan bisa membuat kerusakan hubungan kita dengan sesama. Pagi ini saya telah belajar bahwa menghindari kelima sikap ini menjadikan kita pribadi yang rendah hati, tulus, dan disukai banyak orang. Terima kasih kepada guru dan teman-teman untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hebat, jadi siswa yang hebat ya. Jadi
Jadi setelah review, setelah kalian mencermati apa yang dikatakan oleh salah satu teman kita, untuk pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan membacakan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati di jalan ya. Ya.